Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ramadan dari kelas PTKC Angkatan 2022. Kali ini saya akan membahas tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Urgensi identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Identitas nasional merupakan hal yang sangat penting karena telah memiliki dasar yang sangat kuat, berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara merupakan jati diri bangsa Indonesia yang menjadi inti identitas nasional Indonesia. Pancasila bukan hanya sebuah identitas atau simbol. Pancasila adalah jati diri psikis bangsa Indonesia. Alasan mengapa identitas nasional sangat diperlukan, yaitu agar seluruh rakyat Indonesia berkepribadian Pancasila, memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul dan terpuji. Jadi, bangsa Indonesia harus memiliki kepribadian dan sikap dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Identitas nasional merupakan hal yang harus diperhatikan karena identitas nasional merupakan hal yang membuat bertahan atau tidaknya ciri khas dan karakteristik suatu bangsa yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa itu sendiri. Karena identitas nasional merupakan salah satu senjata untuk bersaing ke arah yang positif di era globalisasi ini. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Pengertian dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Secara historis, khususnya pada masa embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Inilah permulaan terbentuknya identitas nasional dalam bentuk kesadaran. Secara hukum internasional de jure dan de facto, identitas nasional bangsa Indonesia dikukuhkan dengan Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Diawali dengan pengakuan oleh Mesir, sampai saat ini semua negara mengakui adanya NKRI. Saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena yang pertama, Pancasila dijadikan kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik, dan yang ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Ketiga poin di atas saat ini sudah sangat terlihat bahkan secara terang-terangan. Hanya saja pemikiran masyarakat sudah mulai beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Tantangan selanjutnya adalah Pancasila luntur dari jati diri setiap individu masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda. Sebagian besarnya secara tidak langsung muda di Indonesia telah dijajah oleh handphone di genggamannya sendiri. Dari sana terdapat banyak sekali video, foto, atau teks yang berdampak bagi pemikiran seseorang, tergantung kepada bagaimana orang tersebut menyikapinya. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembaharuan aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi ke dalam wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, kesetaraan, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin integrare yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Menurut Myron Weiner dan Ramlan Surbakti, istilah integrasi politik telah cocok digunakan daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, integrasi bangsa, yang kedua, integrasi wilayah, yang ketiga, integrasi nilai, yang keempat, integrasi elit massa, dan yang kelima, integrasi tingkah laku. Peran dan pentingnya integrasi nasional dapat membantu menstabilkan demokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberi semua hak dan kewajiban pada rakyat negara,
Indonesia yang sama, memiliki masyarakat beragam dan populasi besar, memiliki tugas yang lebih sulit untuk dicapai. Integrasi nasional juga diperlukan agar Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Beberapa caranya telah dengan menghargai serta mengakui perbedaan yang ada dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama. Selain itu, integrasi nasional juga sangat penting guna menjaga kesatuan, persatuan, dan kedaulatan negara Indonesia supaya tidak terpecah belah karena perbedaan yang ada. Selanjutnya, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Integrasi nasional adalah pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh. Secara sederhana, memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Jadi, integrasi nasional perlu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Faktor penyebab ancaman dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya kesadaran penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kurangnya toleransi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dari gangguan dari luar. Selanjutnya, konstitusi negara. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Fungsi konstitusi. Yang pertama, fungsi penentu serta pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara. Ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas serta keagungan dan kebangsaan. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara atau seremoni. Yang kesembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam sempit hanya di bidang politik ataupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi. Yang kesepuluh, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat baik dalam arti sempit ataupun dalam arti luas. Tujuan konstitusi. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan
bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapat perlindungan dalam melakukan haknya. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Selanjutnya yang terakhir, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni yang pertama perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2022. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau Founding Father Indonesia. Sampai saat ini, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2021, dan tahun 2022. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan tantangan yang dihadapi saat itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.